Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati Bapak Kapolda Kepulauan Riau serta Bapak Wakil Kapolda Bapak Ibu TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, ulama, Majelis Ulama Indonesia, hadirin hadirat, tuan-tuan jemputan majlis yang besar dan dibawa gelar yang tercinta nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khusus ada Sultan Bintan dan Ribut dan sebelah kanan saya pula ada senator kita Bapak Arif Selamat. Ternyata dua pun tak boleh berada di sini, satu di kiri satu di kanan, adil pembagian. Masya Allah, sambutan di Polda Kepulauan Riau itu sampai langsung disambut bertukar sorban, langsung sorban berjam. InsyaAllah kalau dipakai ada razia lewat. InsyaAllah tidak. Saya tetap ngurus TNKB, PKB, SIM tetap ada. InsyaAllah tetap dipakai di jalan yang benar. Sampai di atas, kemudian Pak Polda nanya apakah kita ada senang-senang jamaah padahal banyak BP di atas. Sampai di bawah sambut, Masya Allah, sambut dengan lagu Marawis dengan gendangnya sehingga urat-urat kepala kita yang tegang dengan luar biasa. Ibu-ibu pun serangan selfie luar biasa. Allah, baik yang di luar maupun yang di dalam, insya Allah sama-sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya terus terang, kalau ada bapak ibu melihat saya tadi pegang tasbih, tadi tasbih itu untuk menghilangkan rasa takut. Saya emang dari kecil takut mau polisi. Kalau ada acara pameran dulu, kita setiap tahun pameran di lapangan bawa emak saya, semua kami masuk. Pameran songket, yang tak kami masuk start polisi. Itu ada patung polisi. Jadi dulu kita itu dari kecil sudah ditakutkan. Kalau ada anak malas makan, tangkap polisi. Kalau ada anak tak mau tidur, dulu itu zaman sekarang alhamdulillah polisi menjadi motivasi. Kenapa begitu? Ibu-ibu yang bawa anak kecil, coba dia lihat hari ini, tengok, dia akan kasih tahu sama anak-anak, polisi sholat, tentara sholat, angkatan darat sholat, angkatan laut sholat, masa tak sholat? Jadi tidak lagi menakut-nakuti, tapi memberikan motivasi. Tengok, Jenderal Bintang 2 aja sholat, ini baru jadi Hansip tak sholat. Luar biasa. Maka pada tahun 2008 saya pun pulang dari kuliah Maroko, tinggal menetap di Pekanbaru. 2009 mulailah memberikan pengajian di majelis ibu-ibu istri-istri polisi. Ya itulah mulai perlahan rasa takut saya. Jadi tidak langsung ke polisi, istri-istrinya polisi. Lalu kemudian barulah diundang oleh bapak-bapak polisi. Ingat saya waktu itu, sudah ingat beberapa bapak Polda Riau, Pak Kapolda, ingat Pak Condro Kirono, ada berapa kali beritahu siap, kemudian Pak Sul yang sekarang menjadi Kapolda Sumatera Selatan, lalu kemudian terakhir dengan Pak Nandang. InsyaAllah nanti tanggal 11 pulang dari sini malam kita akan tabligh akbar 4 calon gubernur akan kita tausiah bersama-sama bersama dengan Polri, Pak Polda, Pak Kapolda serta Panwaslu dalam rangka pemilu pilkada. Mudah-mudahan terwujud pilkada main di seluruh Indonesia. Adapun di Angkatan Udara di Pekanbaru ada namanya Masjid Amrullah di komplek Angkatan Udara, dan yang tausiah di sana. Lalu kemudian di Angkatan Darat Korem Wirabima, tempat Wirabima juga bolak-balik ada video
saya ceramah Maulid Nabi, saya ceramah di atas mobil di tempat bapak-bapak tentang ceramah di mimbar biasa, ceramah di mobil, di korek pikiran rumah. Khawatir pula kalau sedang ceramah mobil itu berjalan. Adapun angkatan laut memang saya belum pernah hadir, tapi selalu yang mengawal memang dari angkatan laut. Makanya orang tak berani macam-macam. Pak angkatan laut naikkan paus dia tak boleh. Bagi orang macam-macam ditenggelamkan yang mainkan selesai. Jadi kalau kita masih membawa atribut seragam kita, susah kita untuk bersama. Masing-masing menunjukkan egonya. Saya polisi, semua saya selesaikan. Kalian jangan macam-macam polisi. Kami yang punya darat ini, kami kan angkatan darat kan. Kita angkatan laut, awas kalau ke air. Kapan kan tak naik pesawat, tengoklah kita angkatan udara. Tapi kalau kita sudah merasa bersama, ini semua adalah tanggung jawab, maka itulah perlunya sinergitas. Saya pun tak paham apa arti. Jadi tentu saya tak saya tanya. Jadi tak saya tanya Pak Kapolda, Pak apa sih? Nampak betul bodoh kita kan? Peningkatan soliditas, sinergitas. Pokoknya anggur kena cepat. Solid itu solid lah pokoknya. Bersinergi, bekerja sama dalam apa? Antara TNI, darat, laut, angkatan udara, seluruh Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya, Satpol PP dan yang ada di bawahnya. Sebagai apa? Salah satu wujud kebersamaan. Setelah kita bersama, barulah bisa kita menciptakan situasi kamtipmas, keamanan, ketertiban masyarakat. Jadi kalau sudah tujuannya sama, bahwa kita akan mewujudkan ketertiban masyarakat, kalau masyarakatnya tenang, barulah seperti yang dicita-citakan Al-Quran, tidak hanya sebatas batam, tidak hanya sebatas pada tingkat Kepri, tapi menjadi negeri Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Tentu kita semua perlu menyadari asal muasal kita. Mau polisi, mau TNI, mau angkatan darat, laut, udara, mau Satpol PP, mau ustaz, semuanya berasal dari asal yang sama, semuanya berasal dari Nabi Adam. Polisi dari Adam, tentara dari Adam. Adam dari mana? Dari tanah. Dari tanah kembali kepada tanah. Warna tanah, retak-retak macam tanah liat yang kering dan mati menjadi santapan. Cacing tanah. Saya kalau mati cacing-cacing tanah tak terlalu senang. Tapi itu jangan gitu. Tapi ada orang-orang Masya Allah kan air luar biasa. Polisinya si air. Jarang-jarang ada ceramah polisi si air. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita sadari kita datang dari mana, tujuan kita di sini apa, maka sesungguhnya orang yang sholat di Masjid Polda Kepulauan Riau ini, setiap dia melihat kaligrafi ini, dia sedang diingatkan. Membaca diawali dari kanan. Apa ayat yang dipilih? Qulillah, katakanlah Allah, Malikal Mulki, dia yang memiliki kekuasaan. Kau tak ada kuasa apa-apa. Sekarang memang yang kau pegang itu pistol besi. Dulu waktu kau lahir, pistol air. Sekarang baru kau dititipkan Allah SWT. Malikal Mulki, tu'til mulka man tasha. Kalau Allah mau, kau diberikannya kuasa kau setinggi-tingginya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kalau dia mau dicabutnya kuasamu dan kau tak punya apa-apa. Tu'izzu man tasha. Ditinggikannya kau setinggi-tingginya. Wa tuzillu man tasha. Direndahkannya kau sehina-hinanya. Biyadikal khair, dalam genggaman kuasanya ada segala sesuatu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kau tak ada apa-apa karena Allah yang Maha Kuasa. Ini bukan asal sembarangan tulis kaligrafi. Ada maknanya. UI bacanya. Iyalah. Tadi baru tahu isinya bos. Lama saya tengok tulisan. Oh, ini kaligrafi. Cuman biasanya di akhir kaligrafi itu ditulis nama, tanda tangan nama. Tapi di kantor Polda ini lain, nomor HP.
Makanya kalau ada masjid musola yang belum ada kaligrafinya, nah kontaklah nomor 0813 724 510 29. Viral seluruh Indonesia itu. Like and share. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sering-sering sholat di Masjid Polda ini, insya Allah rendah hati, tak ada merasa berkuasa. Mau yang TNI, mau yang Polri, semuanya sama, bahwa kita ini dulu datang tak membawa apa-apa. Allah yang membuat kita berkuasa, dan sampai masanya nyawa melayang pun kita tak membawa apa-apa. Makanya kalau ada orang undangan anak Pak Polisi lahir, anak Pak Angkatan Laut lahir, datang acara apa? Haji. Saya tak bisa datang, Pak Ustaz. Kenapa? Saya tak bisa makan daging kambing. Jangankan makan daging kambing, menengok kambing naik darah tinggi. Jangan tengok kambingnya, tapi tengok anak kecil yang dibawa keluar dari dalam kamar. Apa kata ibu-ibu marhaban? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita sedang diajarkan bahwa kau dulu Abdul Somad keluar dari perut ibumu tak membawa apa-apa. Ada orang lahir bawa kunci mobil. Mana ada? Tak ada bawa apa-apa. Bahwa sekarang kau punya kuasa, bahwa sekarang kau viral, itu hanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Viral itu apa, Pak Ustaz? Itu yang video banyak ditonton orang di YouTube tuh. Saya tak tahu aja. Setelah itu kita disadarkan, tapi yang namanya manusia ini diambil dari kata nasia. Nasia apa sih? Lupa. Orang yang lupa itu mesti diingatkan. Lupa dia datang dari mana, lupa dia tinggal di mana, lupa dia keluar dari lubang mana, lupa dia akan masuk ke mana, lupa yang dibawanya apa. Maka orang yang lupa diingatkan, mengingatkan bahasa Arabnya tausiah. Berikut ini marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji. Saya sudah bolak-balik mengatakan jangan panggil Kiai, karena Kiai ini berat. Masya Allah. Apa dengan Pak? Tolong foto. Siapa yang mau ngejek-ngejek saya, insya Allah tak berani lagi. Macam-macam. Bukan ngejek-ngejek saya, tengok. Saya bilang, cuma lebih putih pula. Ini kerja Photoshop ini. Saya khawatirnya nanti ibu-ibu menengok tak macam itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat kita bayi sesosok, tapak kaki kita 2 jari, panjang kita sejengkal, hanya menangis saja. Lapar menangis, haus menangis, mau kencing menangis, mau menangis, kedinginan menangis, kepanasan menangis. Sekarang bukan main petantang tenteng kompok kita. Kompok, jumpa sama orang ke atas ya. Udah lepesnya hidung gagal. Hujan gerimis, habis. Insyaallah. Tapi saya datang ke kantor Polda ini langsung disambut. Idza intaqal muslimani, kalau ada 2 orang muslim jumpa ketemu, siapa yang paling mulia? Siapa yang paling mulia kalau ketemu? Awwalu man yabda bisalam, yang pertama kali mengucapkan salam. Tadi waktu saya ketemu dengan Pak Kapolda, siapa yang duluan mengucapkan salam? Beliau tulis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 poin dia dapat. Kalau ada 2 orang saling berbagi hadiahlah kamu, langsung kasih hadiah. Kosong. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada orang anaknya akikah datang. Aku tak bisa makan kambing, terus aku makan kambing, ayam aja. Ayam pun tak bisa, gatal-gatal. Makan ikan tak bisa. Mati je lah. Makan tak bisa. Makan tak bisa. Orang ngasih makan lagi. Santunan untuk anak-anak yatim. Santunan anak yatim. Bisa di amplopnya di bawah itu $100 itu. Saya dapat bisikan tadi. Luar biasa. Kalau tak percaya tanya mereka. Setelah masuk ke dalam masjid, keluarlah orang yang sholat di Masjid Polda dari pintu belakang. Apa ditengoknya tulisan? Tentu sebelum keluar tengok dulu. Kenapa? Ada jam dinding. Tengoknya jam menunjukkan 9.30. Tengoknya sebelah kanan. Wa amma man khafa maqama rabbih.
Siapa yang takut kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, takut kepada Allah, ditahannya hawa nafsunya. Nafsu mata, nafsu telinga, tahan. Nafsu korupsi, tahan. Nafsu nepotisme, tahan. Nafsu KKN, tahan. Kenapa? Karena ada rasa takut dalam hati. Wa amma man khafa maqama rabbih, takut. Setelah takut, wa nahan nafsa 'anil hawa, dilarangnya dirinya dari hawa nafsunya. Apa balasannya? Fa innal jannata hiyal ma'wa, balasannya adalah sorga. Takut dengan Pak Kapolda, keluar dari kantor Pak Kapolda tak ada. Takut dengan Pak Wakapolda, dia boleh jadi tertidur, capek, lelah. Tapi takutnya kepada siapa? Langsung keluar dari pintu sebelah kiri, dia baca ayat innalladzina yakhshawna rabbahum, mereka takut kepada Allah. Allah tak nampak di mata, bil ghaib, ghaib tak nampak. Kau bukan diawasi kamera CCTV, kau bukan diawasi oleh TNI Polri, tapi kau diawasi oleh dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Nyata yang tulis kaligrafi ini bukan sembarangan ayat, padahal kalau dia mau tulis ayat bisa aja suka hatinya. Ditulisnya di situ, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Tapi ditulisnya ayat-ayat yang jitu, yang menanamkan rasa takut kepada Allah. Di mana kita tanamkan rasa takut itu? Di sinilah kita tanamkan rasa takut. Kalau sudah diangkat tangan takbiratul ihram, takut. Allahu Akbar. Takut apa? Takut bergerak 3 kali berturut-turut. Gatal kepala, gatal lagi, gatal juga lagi. Beli obat kurang. Takut bergerak. Mana ada orang sholat pada ya? Kalau kau sholat, hadapkan dadamu ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dada ke arah Masjidil Haram. Mata ke mana? Ke arah tempat sujud. Mana ada orang sholat? Oh, penting. Ada pula hari. Tidak ada kecuali saat tasyahud. Kalau tasyahud yang ditengok itu memang ujung. Yang ditengok itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Ini ada orang sekarang tengok. Saya tak pernah terganggu dengan telunjuk orang. Saya tak pernah terganggu dengan telunjuk orang. Paling-paling terganggu dengan batu cincin. Tengok sini, Sungai Dareh. Apa yang dibiarkan Allah SWT. Keluar dari pintu sini, maka polisi-polisi TNI yang keluar dari pintu sebelah kanan kalau kita menghadap kiblat, apa kata dia? Qul, katakan, inna salati, salat, wa nusuki, ibadah, wa mahyaya, hidupku, wa mamat. Makanya kalau anak nama baik jangan panggil tak baik. Nama anak siapa? Ahmad. Nama anak siapa? Muhammad. Panggilan Mamat. Mamat nanti mati. Mohon maaf Pak Mamat. Inna salati, salatku, wa mahyaya, hidupku, wa mamat. Mati. Tampil nama yang benar. Kadang orang kita ini merubah nama. Nama siapa? Sulaiman. Bagus. Siapa? Pak Leman. Bagus kan juga. Dipotongkan kambing, pakai pulut kuning, pakai marhaban, marhaban, ayyanur. Siapa nama Bapak? Abdullah. Siapa? Bang Lola. Ini nama saya pun dirubah orang juga. Dulu dikasih Datuk Abdul Muhammad, sekarang panggil orang kuat. Ujian akhir semester. Qul, katakan, inna salati, salat, wa mahyaya, ibadah, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau sudah begitu menyikapi hidup, kau tak lagi lihat seragammu, mau kau pakai biru langit, mau kau pakai hijau tua, mau kau pakai coklat, ini hanya sampulnya saja. Hidupku ini adalah ibadah, dan ibadahku adalah karena Allah. Maka kita bisa bersinergi, soliditas, sinergitas akan kita bangun bersama, insya Allah. Allahu Akbar. Aku
kecil tak ada apa-apanya. Yang besar itu siapa? Allah. Allahu Akbar. Saya memberikan tausiah ini dalam waktu 30 menit. Sesuai yang tertulis di botol biasanya 600 ml. Kalau kecil minum ini 30 menit selesai. Maksudnya bukan masalah airnya, ada kertas-kertas pertanyaan tadi. Nanti 30 menit ceramah, 30 menit saya akan menjawab pertanyaan. Masalah pemberian air, makanan tak diragukan, asal sampai ke Polda ini pun. Cuma jauh pula dari tempat duduk. Awak pun segan nak ngambil kan pasal lah. Bercanda, serius kan? Apa yang dimuliakan Allah SWT. Diundanglah saya ke Medan. Sampai di Medan, di sekolah namanya, tak boleh sebut nama sekolah, menjaga kode etik jurnalistik. Datang bapak pimpinan pesantren, makan. Ustaz Somad silakan makan, kami pun nyendok nasi. Bapak itu pun makan, diambilkannya nasi sedikit. Silakan Pak Ustaz, nanti silakan nambah. Nanti itu aja. Habis itu saya tengok ada polisi satu, ngomong betul, tak mau dia makan. Jangan-jangan udah kena korban fitnah. Pak, kenapa tak makan Pak? Sedang puasa sunat. Pak tiap hari ngajak, marilah puasa sunat, marilah puasa sunat. Tetap puasa. Dia tak pernah ceramah, tapi rupanya dia puasa sunat. Setelah itu aku masuk. Selesai ceramah, kami salaman. Ustaz Somad, ada yang mau saya serahkan sama. Apa nih? Foto apa? Foto kita dulu pernah bersama waktu kita berangkulan, dicetaknya besar, kirimnya ke saya, ada di rumah. Foto itu saya simpan dan saya simpan di hati. Mana tahu kejadian itu. Sampai yang Allah Subhanahu wa taala. Setelah orang memahami bahwa dia tak ada apa-apa, diangkat Allah derajatnya. Setelah dia faham bahwa aku ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, takut kepada Allah, takut berbuat dosa, dan hidupku ini semuanya untuk Allah, barulah dia dapat balasan. Apa balasannya? Innallah, sesungguhnya Allah, yudkhilul ladzina amanu, Allah memasukkan orang beriman, wa amilus shalihat, orang yang beramal soleh. Kemana dimasukkan? Jannatin, ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di dalam. Tapi syaratnya apa? Kau mesti tahu diri, sadar diuntung. Kau mesti takut kepada Allah, dengan mau disanjung-sanjung. Kau digelar manusia agung, sadar diri, tahu diuntung. Randa terbujur jasad, saat itu tak ada apa-apa. Ustaz Somad hari ini ceramah, tapi ketika malaikat maut datang berubah panggilannya, yang sebelumnya Al-Mukarram jadi Al-Marhum. Dulu orang mencari dia, mana Ustaz Somad? Mana Ustaz Somad? Silakan maju jadi imam Pak Ustaz. Tapi begitu ruh keluar dari jasad, apa kata orang? Jenazahnya. Yang dulu tak mau di belakang imam, antum sombong. Tiba-tiba apa kata tuan imam? Kau dulu tak mau di belakang imam, dan sekarang silakan kau di depan. Sholat jenazah di muka imam lah. Allahu Akbar. Terlupa Pak Imam, rukuk pula dia. Pak Imam ini kan sholat jenazah, kenapa rukuk? Banyak betul dosa dia. Oleh sebab itu maka siapapun engkau, mau kau Ustaz LTMA, mau kau Profesor Doktor Insinyur Kiai Haji Buya, polisi, tentara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, semuanya tetap akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kau menghadap Allah, perbuatan yang paling ringan melangkahkan kaki, ada yang lebih ringan. Mengayunkan tangan, ada yang lebih ringan. Apa dia? Menundukkan kelopak mata. Ini yang paling ringan. Tapi saat malaikat maut mencabut nyawa, menutup kelopak mata pun kau tak sanggup. Begitu ruh terasa naik, kaki sejuk dingin naik ke atas, 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 nyembur keluar dari sini mata. Makanya orang mati, istri yang katanya sayang, bola bulan, bola bintang, begitu kita mati, menengok mata kita, lari dia. Pergi dia ke masjid, manggil Pak Imam, Pak Imam, Pak Imam, Pak Imam, pergi ke rumah sebentar, ada apa? Laki ku tak ditutup matanya di dalam. Datanglah Pak Imam menutupkan mata. Allahumma ufirli Abdus Samad warfah darajatuhu ma'al ghafirin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Datanglah Pak Dokter untuk memastikan jangan sampai salah kubur. Pak Puskesmas, ya bisa datang ke rumah, bisa. Datanglah Pak Puskesmas, dirasa leher. Ada nada. Hidung ada nafas. Jadi gimana Pak? Bungkus. Ada orang mati bawa peci. Ada orang mati bawa sorban. Ada orang mati bawa patukul. Ada bawa mati bawa baju tentara. Ada yang mati tak ada. Tetap juga kain kapan yang putih dibungkus macam dodol. Kau akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kau bawa apa? Angkatan laut dengan lautnya, angkatan darat dengan daratnya, angkatan udara mengamankan di udara, kepolisian, keamanan, Kamtibmas, itu semua bernilai ibadah. Kalau kau lakukan ikhlas karena Allah, langkahkan kaki dari rumah, kau katakan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibadah itu bukan cuma baca Quran di masjid, ibadah itu bukan cuma salat duha, ibadah itu bukan cuma tahajud malam. Gerak, langkah, nafas, kedipan matamu, bisikan hatimu, apa yang terlintas di otakmu, apa yang ada di hatimu, semua akan bernilai ibadah. Kalau kita bekerja ini mengandalkan fisik, kita akan stres, kita akan lelah, kita akan capek. Tapi kalau buah daripada keikhlasan, ustaz penceramah itu dunia saya. Tadi malam ceramah di Bintang, tadi subuh ceramah Tanjung Uban, sekarang ceramah di sini. Habis ini nanti pergi khutbah di Masjid Raya, Masjid Agung. Habis dari sini ke Masjid Jabal Arafah. Habis itu tausiah nikah. Nanti malam tausiah nikah. Nanti malam acara pengajian. Ceramah mati. Baris mati. Rahasia mati. Lalu yang kita bawa ni apa? Alladzina amanu, iman wa amilus salihat, amal soleh. Sempat-sempatkanlah beramal soleh. Bangga saya dikirim foto apa? Orang polisi pakai motor yang besar. Oh ya, benar. Tapi di bawah tempat duduk sajadah. Begitu berhenti, bentak. Tak ada yang berani lewat. Tapi berani, tembak. Kalau kita sholat, di depan kita itu mesti kita kasih strok, tak kayu, atau apa, supaya orang jangan lewat. Supaya apa? Orang takut lewat. Kalau polisi sholat, siapa berani lewat? Tak ada yang berani. Kalau ustaz lewat. Kalau ada orang tetap maksa lewat, kita gini kan. Kalau orang sudah ngaji, dia tahu. Yang tak ngaji, kita bisa alaminya bilang, saya atas hadir. Sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti yang pertama akan ditanya adalah solatmu. Walaupun kau sedang mengamankan orang banyak, solat tak pernah kau tinggal. Jabatanmu akan tinggal, hilang. Sebelum kau mati, pengganti sudah siap menggantikan. Tapi kalau kematian ini dibawa dengan iman amal soleh, yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah di qalbin salim. Hati, mau tentara, mau polisi, mau satpol PP, kalau hatinya bersih, insya Allah kita bisa bersinergi dan solid dalam menjaga kebinekaan negara kesatuan Republik Indonesia, insya Allah. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi, dunia ini tak pernah berubah. Isinya orang baik dan orang jahat. Ada putih, ada hitam, ada abu-abu. Maka kita pilih salah satu di antaranya. Kalau putih, katakan putih. Kalau hitam, katakan hitam. Karena yang abu-abu itu banyak yang tak jelas. Ya, kalau satu abu-abu mana jelas? Abu Jahal, Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahabin wa tabb. Mana kekayaan Abu Lahab? Mana harta Abu Lahab? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Diiring oleh anak, menangis menantu kawan sahabat andai tolan. Oh, Ustaz Somad, insya Allah kalau saya meninggal, banyak yang datang dari Batam mengantar. Yakin saya itu. Sekarang aja udah banyak yang bilang amin.
Tapi di antara yang ramai banyak itu ada yang mau masuk ke dalam liang lahat. Ada 3 orang, satu megang kaki, satu megang pinggang, satu megang kepala. Mereka masukkan ke dalam. Selesai itu mereka melompat ke atas, dipanggilnya kawan, "Hai friend, hai bro, mari kita injak biar padat." Selama di perjalanan menangis, "Ayah, papa." Habis itu tengah kota. Sampai di rumah masih menangis juga. Dibukanya Yasin, Yasin. Diambilnya remote, mulai dia nonton TV. Kita pun dia lupa. Seminggu 2 minggu mulai dia buka laci. Apa ditengok? Mana STNK dan PP. Dibawanya ke kantor Samsat. Sampai kantor Samsat pegawai baca, "Loh, ini pemilik kendaraan tetap bersama dia. Yang ceramah kemarin, iya. Kenapa ganti? Mati dia dah. Makan cacing tanah." Jadi mau balik nama. Ini fotokopi KTP. Kenapa balik nama? Karena Pak Polisi tak mau menangkap almarhum. Mana nama yang kekal abadi? Kau sapu kepala anak yatim. Itulah yang kekal abadi. Kasih sapu kepala. Di kulli sya'ratin, setiap helai rambutnya hasanat, kebaikan. Kalau dulu salam sapu, salam sapu. Bagi orang Jawa tak tahu sapu buah batang sapu. Sapu bahasa Melayu usap, salam usap, salam usap. Sekarang bertambah salam usap strip. Oke lah untuk syiar. Itu tadi kita beritakan supaya orang tahu, semesta alam tahu, bukan ria. Bersedekah. Ana wa kafilul yatim. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, nanti di surga macam ini dekat. Jadi Pak Kapolda dengan Nabi nanti macam ini dekat. Ustaz mentang-mentang di kantor polisi gitu ceramahnya. Kau menyantuni anak yatim begini dekatnya dengan Nabi, sesuai dengan jumlah shot. Nonton bola, kalau tiketnya VVIP, jangankan bola, ulu kaki pemain bola itu nampak. Saking dekat. Tapi kalau tiket kelas ekonomi, nonton layar tancap lah di luar stadion. Angin pula kencang, angin utara sedang bertiup. Kadang-kadang bulat, kadang-kadang lonjong. Pas sudah mau gol, datang angin kencang, gol. Bersedekahlah. Ibu-ibu tentu duitnya banyak, pegawai-pegawai dapat SPPD beli cincin, dapat gaji 13 beli cincin, dapat lagi uang tunjangan, uang